ya, di rumah, di kantor, di sekolahan, di keluarga, sungguh diberkati Tuhan ya. Hari ini kita mau sama-sama enjoy firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami Tuhan yang menyampaikan firman Engkau dan juga mendengarkan. Kami semuanya sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini ayat yang sederhana, ya, sederhana sekali, tetapi luar biasa. Ya, kita lihat, ya, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh dilindungi Tuhan. Ya, kita lihat saja, ya, bagaimana Daud, ya, Daud itu dari tidak ada apa-apa menjadi seorang raja. Di dalam kehidupan dia itu, dia sudah senang, tapi akhirnya badai kehidupan datang. Ini semuanya badai, pasti akan dirasakan siapa saja. Ada orang yang berbicara, makin lama kita hidup, makin kemungkinan besar kita hadapi badai kehidupan. Mendadak ditinggalkan pasangan, anak, di PHK, diagnosa kanker, dan lain-lain. Benar kan? Apa yang perlu kita kerjakan bila peristiwa itu menimpa pada kita. Tidak seorang pun manusia bisa menghindari yang namanya kesusahan, lintangan, ketidakberhasilan, dan duka cita. Itu adalah kehidupan manusia dan itu semua sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi tanpa kita ketahui, jika hal itu sudah memproses dan membuat kehidupan manusia dapat ke arah yang lebih baik, tapi juga bisa malah merusak kehidupan seorang. Bergantung bagaimana seseorang memproses kehidupannya yang bisa terjadi dalam hidupnya secara benar. Jadi tidak jarang-jarang kita dengar cerita-cerita sukses seorang figur diawali saat mereka bangun dari ketidakberhasilan dan rintangan yang berat. Pada realitanya tidak ada seorang juga yang tahan pada badai kehidupan. Bahkan juga orang yang paling berkuasa, memiliki nama besar dan dekat sama Tuhan. Contohnya kan tadi saya bilang Daud. Dia alami kritis dalam hidupnya karena anak kandungnya Absalom mau membunuh dia. Jadi jangan kiranya orang kaya, orang sukses itu tidak ada masalah. Daud cukup sukses. Semuanya udah ada. Tapi anak kandung sendiri mau membunuh dia. Nah, inilah hidup di dunia ini. Nah, jadi karena itu saudara sekalian, marilah kita sadar dan tahu, jangan kiranya kita sudah banyak uang tidak ada masalah. Itu tidak benar. Jangan kiranya kita sukses kita tidak ada masalah. Itu tidak benar. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, marilah kita ingat satu hal. Jangan kita seperti orang duniawi yang tergantung pada kekuatannya sendiri. Ya. Nah, hari ini kita sudah lihat Daud, ya, dia juga punya masalah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kenapa Daud bisa menghadapi? Ya, karena Daud, dia itu kenal kemampuan Tuhan dia. Ya, jadi aku mau katakan, Daud tahu bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada masalahnya. Maka di saat kita mengalami permasalahan, tidak boleh jadi cermas atau berusaha lari dari masalah. Sebaliknya, kita harus hadir pada Tuhan. Jadilah tenang dan diam diri di hadapan Tuhan Yesus agar kita memperoleh kemampuan yang baru. Kemampuan Tuhan bisa kita dapatkan di saat kita diam diri di hadapannya. Kita akan mendapatkan kemampuan di saat membaca firman Tuhan. Ya, dalam firman-Nya terdapat janji Tuhan yang hendak memberinya kita kemampuan yang baru. Janji Tuhan pasti digenapi dan dengan begitu firman kita kembali dikuatkan. Tiap hari kita perlu merenungkan firman agar kemampuan kita selalu diperbaharui. Karena itu, kenapa kita mau dengar morning sermon? Kenapa kita mau baca firman Tuhan? Kenapa kita mau ikut doa pagi? Kenapa mau bersedih? Karena itu akan memberikan kita kekuatan. Begitupun saat kita beli pujian dan penyembah kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kemampuan yang baru karena Tuhan bertata atas setiap sanjungan umatnya.
saat kita kurang kuat. Karena itu sanjungan dan penyembahan yang kita naikkan bisa memperkuat iman kita kembali. Bahkan juga kita harus selalu bersuka cita dalam Yesus, karena sukacita dari Tuhan ialah kemampuan kita. Ya, meskipun kita tengah hadapi permasalahan, kita harus belajar bersuka cita, karena Tuhan selalu baik. Jangan menjadi lemah karena masalah yang terjadi. Kemungkinan kita dikhianati, kita ditinggalkan oleh suami atau istri ataupun teman baik. Percayalah, jika di balik permasalahan ada gagasan Tuhan Yesus dan berkat-Nya untuk kita. Please, jangan kita menyerah. Apa saja yang kita rasakan hari ini, kita tetap harus tegar dan kuat di dalam iman. Tidak boleh berasa kurang kuat. Yakinlah jika dalam Yesus akan ada selalu kemampuan yang baru. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Segenap hatimu, Tuhan Yesus pasti akan berkati kita. Ya, yakin. Ya, puji Tuhan saudara sekalian, apapun masalah kita, datang kepada Dia, berdoa, puji Dia, bersuka cita, dan tahu Dia telah berperang buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang indah. Berkatilah kami, Tuhan, lindungilah kami Tuhan, supaya kami sungguh Tuhan bisa melekat dengan Engkau, dan hati kami Tuhan bisa sepenuhnya cinta Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Janji